sapi ini kalekanya ukuran lebih gede nih. Dan ini adalah wariso. Hai, assalamualaikum guys. Ini lagi ada di IPB nih, di Fakultas Kedokteran Hewan. Ada Dr. Tikno, masih ingat dong ketika Wisanggeni bersama Dr. Tikno. Ini dengan Dr. Heru. Hari ini udah lama banget gue mau kesini dari tahun lalu. Dari tahun lalu kenapa? Karena kan ketika Dr. Tikno terlibat dalam perpisahan dengan Wisanggeni, tertarik dengan kepala Wisanggeni yang benar-benar bagus untuk apa sih, sumber ilmu untuk para calon dokter hewan ya. Ini yang akan menjadi sumber penelitian nanti ya, ilmu pengetahuan juga ya, sumber pengetahuannya. Alhamdulillah ya Allah. Perjalanan kepala Wisanggeni menuju ke lab anatomi FKH IPB atau FKHB IPB University. Keren nih, alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan tahun ini banyak banget ya berkahnya ya. Alhamdulillah banyak banget berkahnya. Kan kebetulan Irfan dulu dihibahkan ya, jadi ini sudah dipakai untuk praktikum, ada kunjungan, kemarin akreditasi juga kita pajang ini dipakai, jadi insya Allah ilmu yang bermanfaat atau ada yang bermanfaat dari sini insya Allah terus mengalir selama preparat ini dipakai. Masya Allah. Kemudian kalau ada yang pernah ngeritik bahwa oh itu kan hewan kurban kok dipakai untuk itu, ini kan udah diambil dagingnya, kita hanya ngambil tulangnya saja. Iya, jadi emang harus diapain endingnya ya kan, seperti bisa dikonsumsi atau yang kayak kepala ketua ini kan mungkin kayak itu ada yang dimakan juga. Ini dimanfaatkan untuk sumber ilmu. Betul. Jadi dipakai buat praktikum. Seperti halnya kulit pada jadiin beduk, itu emang harus dimakan semua? Tidak gitu ya. Tidak oke. Nah ini justru lebih bermanfaat lagi. Iya betul. Ini Wisanggeni. Jadi ini Wisanggeni yang dibuat pertama. Jadi ini karena sudah cukup tua, jadi kelihatan di sini benar-benar tonjolan-tonjolan tulangnya sudah sangat banyak. Lengkap sekali ya, maksudnya ini katanya padat banget, ini tulangnya padat banget. Kalau ini sapi impor Australia pada umumnya itu segede gini. Jadi ini dua sapi ini kalekanya ukuran lebih gede nih. Dan ini adalah wariso. Jadi sudah 2 tahun berturut-turut alhamdulillah ini diabadikan kepala hewan kurban saya ini dari Wisanggeni, kemudian wariso. Kalau Wisanggeni itu sudah cukup berjasa untuk jadi sumber pengetahuan juga. Udah dipakai buat praktikum, dipakai untuk dipajang buat akreditasi, ada kunjungan siswa-siswa sekolah. Mereka pada bingung, ini sapi apaan gede amat gitu. Ternyata begitu dapat wariso lebih gede lagi. Jadi ini wariso itu lebih gede daripada lebih gede. Iya. Lebih gede. Oh iya. Dan ini mungkin kalah umur, saya nggak kebayang kalau dia umurnya sama dengan dia. Kalau nggak salah bedanya sekitar 3 tahunan ya. Ya bisa. Ini kok dari gigi saya lihat. Kalau gigi udah sama semuanya karena memang sudah umur 3-4 tahun sudah ganti semuanya, jadi agak susah untuk dilihat. Emang masih bisa tumbuh gitu juga ya? Nggak ada mentoknya? Mungkin tumbuh enggak, tapi mereka akan menebal. Ini kan menebal nih. Nih ada tambahan-tambahan ini. Kalau ini kan masih relatif halus, masih Iya. Dan katanya memang ini tuh enak buat diteliti karena ukuran tuh besar jadi jelas ya. Ya, dan bagian-bagiannya tuh bagus yang jelas karena dia kan hidupnya kan cukup terpenuhi nutrisinya. Iya. Jadi bagian-bagian tubuhnya tuh berkembang dengan sempurna, padat. Jadi ya apa ya, enak aja dilihat tuh gampang, tonjolan-tonjolannya jelas, ini batas-batasnya jelas gitu. Menjelaskannya juga lebih enak. Lebih. Iya. Dan ini
Airfan coba, Airfan bisa klaim nggak bahwa ini adalah kerangka kepala sapi yang dibuat dengan benar, yang mungkin terbesar di Indonesia? Oh iya. Bisa jadi, karena apa? Saya yang punya koleksi-koleksi kayak gini kan Fakultas Kedokteran Hewan biasanya. Iya. Saya udah keliling, kayaknya nggak ada yang punya deh. Yang paling lengkap di koleksinya di sini. Oh gitu. Dan ya yang paling gede ada di sini kelihatan. Masya Allah. Untuk Wisang Genit pun sudah lumayan terbesar. Ini saya pikir tadinya nih dengan bobot lebih besar, ini paling besar. Ternyata itu. Iya. Karena sebetulnya kalau dari gemuknya kan gemukan ini, gemukan wariso. Di badannya gitu. Buletnya Iya. segala macam. Rangkanya tapi gede wariso. Iya. Jadi sebetulnya dok, wariso itu kalau dilihat di foto video itu seperti kecil. Aslinya tuh karena dia langsing, karena dia lebih langsing. Nah, kalau ini tuh kan memang sudah lebih tua ya kayak aku, lebih gendut gitu. Bisa wae. Iya. Tapi ini secara perbandingan jauh banget ya. Jadi gini, ini kepala sapi pada umumnya. Ini bisa 3 kali lipat ya. Makanya ini ibarat kalau dijajar ke yang lain kepalanya langsung minder. Iya. Dan kerangkanya aja ini masih gagahnya berasa banget ya. Beda, auranya beda gitu. Iya. Nah, kalau ini tuh kalau si aslinya tuh dia tuh agak turun gitu, emang gini tapi. Iya, memang kayak gitu. Kita nggak perlu melakukan perubahan apapun, kita berusaha untuk set seperti alaminya. Jadi ya ini kalau dalam kondisi setelah daging jaringannya hilang ya kayak gini. Guys, tapi ini aku karena kenal sama mereka, jadi yes gitu. Kayak yang hey gitu. Mereka happy juga di sini. Dok, bisa dijelasin nggak buat ilmu ini tuh apa, itu tuh apa, boleh nggak? Jadi kalau ini kan jelas banget nih misalnya ya, ini adalah tulang maksilar, premaksila, ini os nasale, tulang hidungnya ini, kemudian ini maksilar, ini ada bungkul tuberculum maksilar, ini ada zygomatikum, ini ada frontal, ini ada temporal, ini arcus zygomatikusnya. Kemudian ini mandibulanya, ini ada foramen infraorbitale, ini ada foramen infraorbitale. Nah, ini tuh keluar saraf sensoris sehingga ada pepatah seperti kerbau atau sapi dicokok hidungnya. Karena semua sarafnya gede banget ini, saraf sensoris semuanya di sini. Maka begitu di sini diikat atau dikasih ring nose atau dikasih keluh itu, daripada gue sakit mending gue nurut aja gitu loh. Jadi nah kemarin sempat aku tanyain juga, itu sapi kebo itu apakah wajib diberikan keluh? Sebetulnya nggak wajib, tapi untuk sapi-sapi atau ini beberapa memang asalkan masangnya itu secara lagi artis atau secara sesuai prosedur, yaitu untuk handling, untuk mengekang. Buat yang handling ya? Iya, cuman kadang-kadang masangnya kalau tidak dilakukan secara bagus, kadang-kadang pakai paku atau pakai ini yang tidak steril. Tapi kalau dilakukan dengan steril, misalnya pakai aplikator ring nose gitu, ya begitu dipasang sakit ya pasti. Tapi mungkin di obat bius lokal misalnya, kemudian dirawat, setelah jadi ya kalau nggak ditarik-tarik ya nggak masalah sebetulnya. Cuman kalau dia mau nakal, mau berontak ya kita tarik supaya dia tidak berontak lagi. Ada hubungannya dengan tadi yang saraf di sini? Ya sama halnya kuda ayah kan suka kuda dipram. Iya. Dipram, bibirnya diikat ya karena sarafnya ini
kejepit atau jadi dia merasa sakit jadi nurut daripada Kendalinya di situ. Iya, daripada gue sakit mendingan gue nurut aja gitu loh. Kalau nggak digituin ya jadinya liar Ya, istilahnya ya. makanya itu untuk handling, untuk bantuan handling. Oke. Nah, di sini tuh ya, yang apa? Moncong. Moncong tuh di sini. Moncong di Congok, situ. cungur, apa? Cingur. Cingurnya. Itu di sini. Yang empuk-empuk. Ya, nah ini ada tulangnya. Sebetulnya ada tulang lidahnya, tapi kemarin karena tulang rawan nggak bisa dirangkai di sini. Jadi kalau ada orang yang bilang lidah tidak bertulang juga salah. Ada.